Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau mewawancarai tentang poin etika penggunaan AI dalam tugas akademik mahasiswa antara efisiensi dan integritas. Saya sendiri Andi Kurniawan, NIM 2024019017. Saya Muhammad Iqbal BHQ dengan NIM 2024019031. Dengan saya Dara Ramukti dengan NIM 2024 Oke, sekarang kita akan masuk rumusan masalah, yaitu bagaimana mahasiswa menggunakan AI dan mengerjakan tugas, apa manfaat dan dampak penggunaan AI terhadap kejuruan akademik, bagaimana AI yang bertanggung jawab, yaitu dengan tujuan mengetahui tingkat penggunaan AI oleh mahasiswa, mengetahui manfaat dan resiko penggunaan AI, dan memberikan solusi penggunaan AI secara etis. Oke, kali ini kita akan mewawancarai seseorang random yang sedang mengerjakan tugas. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu pengunjung kafe, yaitu tentang penggunaan AI. Ayo. Hai guys. Halo Kak, boleh wawancara sebentar Kak? Boleh. Ini Mas Iqbal. Baik Kak, saya akan mewawancara yaitu bagaimana penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik tanpa mengurangi proses pembelajaran. Oke, saya jawab ya. AI dapat meningkatkan efisiensi mahasiswa dalam mencari referensi, merangkum materi, dan membantu penulisan tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat pendukung, sedangkan pemahaman analisis penyusun tugas tetap dilakukan oleh mahasiswa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Di mana batas penggunaan AI yang masih dianggap etis dalam mengerjakan tugas akademik sehingga tidak melanggar integritas akademik? Penggunaan AI dianggap etis apabila digunakan untuk membantu proses belajar dan penulisan, bukan untuk menggantikan hasil pemikiran mahasiswa. Penggunaan AI yang menghasilkan karya tanpa analisis sendiri atau tanpa mengikuti aturan akademik dapat melanggar integritas akademik. Ya Kak, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana peran dosen dan institusi pendidikan dalam mengatur penggunaan AI agar memberikan manfaat bagi mahasiswa tanpa mendorong terjadinya plagiarisme atau kecurangan akademik? Dosen dan institusi perlu menetapkan pedoman penggunaan AI yang jelas serta mendorong penugasan yang mengutamakan berpikir kritis dan orisinalitas. Dengan demikian, AI dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengurangi integritas akademik. Sudah Kak? Mungkin itu aja Kak pertanyaannya. Makasih ya Kak atas waktunya. Oke, ayo lanjut lagi. Oke, kita lanjut narasumber kedua. Permisi Mas, boleh tanya wawancara? Boleh. Di sini saya ingin bertanya tentang penggunaan AI dalam tugas akademik mahasiswa. Bagaimana pengguna AI dapat meningkatkan efisiensi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik tanpa mengurangi proses pembelajaran? Silakan dijawab. Kalau menurut saya, AI dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi, menyusun ide, dan mempercepat penyelesaian tugas. Namun, mahasiswa tetap harus memahami materi dan melakukan analisis secara mandiri agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Di sini saya tambah pertanyaan ya Mas. Di mana batas penggunaan AI yang masih dianggap etis dalam pengerjaan tugas akademik sehingga tidak melanggar integritas akademik? Penggunaan AI masih dianggap etis apabila hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses belajar. Penggunaan AI menjadi tidak etis apabila hasil yang dihasilkan disalin atau diakui sebagai karya sendiri tanpa kontribusi nyata dari mahasiswa. Pertanyaan terakhir ya Mas. Bagaimana peran dosen dan institusi pendidikan dalam mengatur penggunaan AI agar memberikan manfaat bagi mahasiswa tanpa mendorong terjadinya plagiarisme atau kecurangan akademik? Dosen dan institusi pendidikan perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan AI serta menanamkan nilai kejujuran akademik. Selain itu,
Sistem penilaian perlu dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas mahasiswa. Terima kasih ya Mas sudah menjawab. Terima kasih Mas.